Oke, teman-teman, kali ini saya akan membacakan rangkaian kata-kata. Contohnya itu seperti ini. Indonesia, itu tanah air beta. Itu kata-kata yang bagus. Kalau kita jadikan puisi, maka ada penekanan intonasi. Misalnya seperti ini. Indonesia, engkau tanah air beta. Kan seperti itu. Itu membaca puisi. Jadi puisi itu bisa juga kita sebut sebagai bait-bait syair ya. Bait-bait syair itu puisi ya. Jadi sebelum kita lanjut permainan ini ya, kita akan simak dulu pesan dari satu orang ustadz dari Jiran sepertinya. Isu sebenarnya bukan berkaitan dengan hal atau haramnya muzik kerana ia adalah benda yang dah dibincangkan oleh para ulama ratusan tahun sebelum kita. Di antara mereka ada yang menghalalkan dan juga di antara mereka ada yang mengharamkan. Kita tak boleh paksa mereka bersetuju dengan pandangan kita sebagaimana mereka juga tak ada hak untuk memaksa kita bersetuju dengan pandangan mereka. Akan tetapi kita semuanya akan bertanggungjawab dengan apa yang kita yakini di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Hakikat isu sebenarnya adalah ketika statement seorang ustaz mengatakan bahawa surah Asy-Syu'ara adalah surah para pemuzik, dan sahabat Nabi SAW yang bernama Hasan bin Thabit sebagai pemuziknya Nabi SAW. Ini mencemarkan kehormatan Al-Quran, mencemarkan ke nama baik sahabat Nabi SAW. Oleh sebab itu, para followers ataupun haters jangan blurkan isu ini kepada isu-isu yang lain. Orang awam mungkin mengatakan bahawa isu ini adalah isu remeh-temeh, tak perlu dibincangkan. Tak, isu ini adalah isu yang serius. Bayangkan kalau ini dibiarkan suatu hari nanti, akan ada ramai orang yang boleh mengelirukan umat lagi dan mengatakan surah Ad-Dukhan, surah para perokok, surah Yusuf, wanita yang berselingkuh dan lain-lain. Saddud Dzari'ah, maka kita menutup pintu kerosakan awal-awal. Kalau seandainya ustaz tersebut atau guru tersebut gentleman dan mengatakan inilah pandangan saya sendiri, maka hal ini dah settle. Tapi ketika dia dah sandarkan kepada perkataan para ulama-ulama yang tak entah berantah dari mana, maka ini yang perlu kita jadi harus kita luruskan ya. Jadi gara-gara ini kalau kita baca di komen itu ada yang bilang surat pemusik artinya boleh dong diganti surat pengamen. Oke, jadi intinya adalah yang kita permasalahkan itu adalah Asy-Syu'ara sama dengan pemusiknya ya. Bukan hukum musiknya, hukum musik itu udah final. Oke, dengan teorinya Ustadz Adi Hidayat ya, yang dipertahankan oleh murid-muridnya di komentar ya. Saya akan coba menjelaskan dan menerapkan bagaimana teori tersebut pada dunia nyata ini ya, begini. Jadi puisi itu bisa juga kita sebut sebagai bait-bait syair ya. Bait-bait syair itu puisi ya. Seperti itu ya. Tapi ini dalam istilah bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab ya. Jadi kalau orang Arab itu dia akan mengenal syair itu sama dengan pemusik. Jadi Asy-Syu'ara ya Asy-Syu'ara, tapi kalau dia pemusik. Memang nggak akan pernah Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham ya Syu'ara, penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Begitu Cepi. Jadi saya itu dengan sama pemusik. Jadi kalau kita enggak menggunakan kata-kata, rangkaian kata-kata, maka syair itu bisa seperti ini. Misalnya ya, kita main dari D ya, D. Saya seperti ini. Ya, ini udah ya. Udah lama jadi agak kakunya udah lama banget. Ini mau dijual tapi menjual gitar itu ternyata hukumnya dia dipermasalahkan oleh ulama Syafi'i. Jadi baiknya gitar itu dihancurkan ya. Karena haram jatuhnya kalau menjual gitarnya. Oke, sebentar ini kita kembali ke syair dulu. Syair ya, syair. Nama syairnya ini adalah Indonesia Pusaka. Apa Indonesia Raya? Indonesia. Kalau kita campur dengan ketukan-ketukan lain ya, misalnya dari alat yang lain akan seperti ini misalnya. Oke. Kita jadi lagi ya. Udah, nggak usah dinikmati, yang ini nggak usah dinikmati ya. Jadi bahasa Indonesia ya, itu kita mengenalnya sebagai lagu. Tapi kalau di Arab sana itu main gitar tok seperti ini tadi ya, itu udah sebagai syair. Ya.
Jadi dengan teori penyair itu adalah pemusik, maka pemusik adalah penyair. Dan suara dari alat musik adalah suara syair, kan seperti itu ya. Jadi yang barusan kita dengar tadi itu adalah syair-syair, ya enggak? Versi orang Arab. Dari keterangannya Ustadz Adi Hidayat ya. Jadi ya beda sih Indonesia dengan ini ya. Arab ya beda. Jadi dari banyak teori yang saya baca dari komentar itu orang Indonesia sekarang pada error ya. Udah jadi bingung bedain mana musik, mana syair, mana musik ya. Mana puisi, mana syair, mana puisi. Mana puisi, mana musik. Nggak ada bedanya sekarang. Jadi nggak tahu. Jadi error wes kabeh wong Indonesia ini saya kira lagi error ya. Gara-gara asy'ara sama dengan penyair ya pemusik ya gitu. Namun di sini saya pengen menyampaikan satu faedah untuk teman-teman ya yang masih suka musik. Setelah saya membaca hadis ya, mengikuti zahirnya hadis bahwa alat musik itu haram ya. Jadi saya mengakui, termasuk yang barusan saya lakukan itu adalah sebuah maksiat ya. Jadi kalau kita tahu maksiat, mengakui itu maksiat, ya paling bagus itu adalah kita imbangi dengan bertobat, dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim ya. Jadi saya tadi terpaksa ya untuk menjawab teori ya. Jadi terpaksa saya harus lakukan astagfirullahaladzim ya. Lalu teman hidup saya itu bertanya, loh itu kok kenapa cuman musik kok haram sih? Maka saya menjawab, karena zahir hadisnya seperti itu. Namun saya sendiri belum pernah mendengar termasuk kategori dosa besar atau dosa kecil ya. Musik itu termasuk dosa besar atau dosa kecil. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa dosa itu akibatnya adalah dengan hati kita. Adanya maksiat itu akan membentuk satu titik hitam pada hati kita. Disitulah ya, kalau kita betul-betul mengakui itu dosa dan beristighfar, maka hati kita itu bisa kembali bersih. Kalau hati itu bersih, insya Allah mudah menerima hidayah, mudah menerima kebenaran. Jadi bukan masalah musiknya itu dosa besar atau dosa kecil, tapi yang lebih penting adalah dampak dosa pada kehidupan kita. Itu yang paling penting ya. Tapi kalau ada orang yang ngeyel terhadap hadis tadi, terhadap masa cuman main musik aja berdosa, ya udah itu urusan Anda ya kan ya. Yang penting hadis sudah disampaikan. Nanti masing-masing daripada kita akan mempertanggungjawabkan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua.